Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar penjelasan terbaru Menpan RB untuk honorer yang masuk dan tidak masuk database pendataan non ASN. Ini tentunya menjadi salah satu informasi ya teman-teman yang harus teman-teman pahami, karena ini menjadi salah satu penentu arah nasib guru honorer atau hara nasib honorer pada umumnya nantinya di seleksi P3K di tahun 2024 ini teman-teman ya. Jadi simak terus ya penjelasan terbaru Menpan RB untuk honorer yang masuk dan tidak masuk database pendataan non ASN. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K. Langsung saja teman-teman, to the point ke informasinya. Nah, di sini kita lihat teman-teman ya, Menteri Anas menyebutkan seluruh honorer yang terdata di BKN diangkat P3K. Nah, sedangkan yang tidak masuk pendataan kira-kira bagaimana nasibnya, atau yang tercecer kira-kira masuk bagaimana nasibnya. Jadi ini tentunya menjadi salah satu kabar gembira untuk teman-teman honorer yang sudah masuk di pendataan BKN atau sudah masuk di database BKN atau pernah ikut di pendataan non ASN dan diterima teman-teman ya. Tentunya nantinya ini kita butuh bukti juga ya dari pernyataan Menteri Anas yang mengatakan seluruh honorer yang terdata di BKN diangkat P3K. Ini kita butuh bukti juga teman-teman ya. Mudah-mudahan saja betul-betul direalisasikan teman-teman. Yang mana kalau kita perhatikan di sini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Bapak Abdullah Azwar Anas mengungkapkan seluruh honorer akan diangkat menjadi P3K. Namun honorer yang dimaksud adalah yang masuk dalam pendataan tenaga non ASN Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Alhamdulillah ya. Jadi honorer yang diprioritaskan untuk diangkat menjadi P3K 2024 adalah honorer yang masuk dalam pendataan tenaga non ASN di BKN teman-teman. Yang mana jumlah honorer yang masuk pendataan BKN sebanyak 2,3 juta orang teman-teman. Itu belum dikurangi dengan hasil seleksi P3K 2023. Kata Menteri Anas dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI pada Rabu 17 Januari 2024 teman-teman ya. Wow, ini tentu menjadi kabar baik ya. Dia menegaskan honorer yang akan menjadi ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K harus melalui seleksi komputer asistes cat. Namun seleksi cat BKN untuk honorer ini tidak serumit untuk pelamar umum ya. Jadi tetap dites teman-temannya kecuali P1. Jadi kata Menteri Anas, ada mekanisme khusus untuk honorer yang diatur lewat Permenpan RB. Alhamdulillah ya, ini tentunya menjadi kabar baik karena nantinya akan ada mekanisme khusus ya untuk honorer yang nantinya itu teman-teman diatur lewat Permenpan RB. Di sini katakan hanya honorer yang masuk database BKN diangkat P3K penuh waktu dan paruh waktu, tegasnya. Wow, kita tunggu buktinya teman-teman ya. Apakah seluruh honorer yang masuk di database BKN akan diangkat menjadi ASN? Tapi semoga saja betul teman-teman ya. Nah, lebih lanjut dikatakan bagi honorer yang tidak ada formasi untuk sementara masuk ke P3K paruh waktu. Kalau ada formasi masuk ke penuh waktu. Bagaimana dengan honorer yang tercecer? Nah, di sini ya maksudnya tercecer berarti itu yang belum masuk dalam pendataan ya, tidak masuk dalam database BKN. Di sini katakan bagaimana dengan honorer yang tercecer? Menpan RB Azwar Anas mengatakan akan dicarikan solusinya. Namun untuk saat ini pemerintah akan fokus kepada honorer yang masuk data BKN. Nah, jadi yang tidak
tidak masuk pendataan, katanya ya dari Menteri Anas itu akan dicarikan solusinya teman-teman. Tapi untuk saat sekarang ini pemerintah itu fokus kepada honorer yang sudah masuk dalam pendataan BKN. Merespon hal tersebut, Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Indonesia Nurbaiti menyambut baik. Perlu ada skala prioritas pemerintah dalam penuntasan masalah honorer ini teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya teman-teman simak penjelasan dari Menpan RB berikut. Kok lemas nih? Banyakan di dapil ya. Kemudian seperti biasanya kita juga harus sepakat waktunya yang lebih baik dan masyarakat yang lebih sejahtera. 2023 telah diselesaikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita langsung masuk ke agenda transformasi dalam Undang-Undang ASN yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Agenda transformasi dalam ASN ada 7 agenda. Pertama adalah soal rekrutmen dan jabatan ASN. Yang kedua adalah terkait dengan kemudahan mobilitas talenta nasional. Ketiga, percepatan pengembangan kompetensi. Yang keempat adalah penataan tenaga non-ASN. Kelima adalah reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. Keenam adalah digitalisasi manajemen ASN. Dan ketujuh adalah penguatan budaya kerja dan citra institusi. Inilah rumah undang-undang ASN transformasi yang menjadi bagian penting dari ke depan. Mudahnya adalah pengembangan SDM dan reformasi. Arahnya adalah ke depan di atas itu outcome-nya adalah untuk birokrasi kita agar ke depan profesional dan berkelas dunia, indeks persepsi korupsi kita semakin baik, dan indeks efektivitas pemerintahan semakin baik. Ujungnya adalah yang paling atas, targetnya pelayanan publik lebih baik dan masyarakat lebih sejahtera. Jadi orientasi dari undang-undang ini sebagai harapan anggota Dewan yang terhormat, dan target dari pemerintah adalah pelayanan publik yang lebih baik dan masyarakat yang lebih sejahtera. Tentu undang-undang ini hanya bagian saja puzzle penting transformasi ASN. Salah satunya adalah regulasi undang-undang dan PP menjadi penting, yang ini insya Allah terus akan kita percepat. Platform digital smart ASN Pak Ketua sekarang sudah sedang bergerak. Kita sedang ingin integrasikan, sekarang sedang jalan antara platform yang ada di Kemenpan, kemudian di BKN dan juga di LAN, sekarang dibantu oleh GovTech kita Peruri. Kita sedang bekerja keras, learning yang ada di LAN sekarang platformnya sedang kita satukan. Sehingga tidak banyak lagi ada ratusan platform yang menyulitkan ASN kita, segera akan kita akhiri, dan ini seiring dengan yang dikan oleh Undang-Undang ASN. Yang keempat adalah pegawai ASN yang memiliki growth mindset. Oleh karena itu learningnya harus dirubah, dan anggota Dewan yang terhormat di dalam undang-undang telah memberikan arahan baru yang nanti LAN juga harus segera mendefinisikan dengan cara baru. Yang berikutnya, yang ketiga adalah para pemimpin yang cakap dan berkomitmen. Bapak saya hormati, yang pertama adalah pokok-pokok peraturan pelaksana yang ingin kami sampaikan terkait dengan Undang-Undang ASN ini. Pertama adalah terkait dengan pemetaan peraturan Undang-Undang 2023. Ini adalah petanya, Bapak sekalian, ada 23 substansi yang mendapat pengaturannya dalam PP, sehingga nanti ini target kami ini bisa dibagi 2 PP saja yang nanti akan kita sepakati bersama anggota Dewan yang terhormat. Berdasarkan pemetaan terhadap seluruh substansi yang diamanatkan dalam undang-undang dan mempertimbangkan tenggat waktu 6 bulan penyelesaiannya, maka pemerintah akan menyusun RPP turunan Undang ASN ini setidaknya dalam 2 peraturan pemerintah. Pertama, RPP tentang manajemen ASN yang terdiri dari 19 bab, serta RPP tentang penghargaan dan pengakuan serta anggaran manajemen ASN. RPP ini dipisahkan pengaturannya secara tersendiri, mengingat di dalam akan diatur mekanisme pensiun yang membutuhkan kajian lebih lanjut. Di samping itu, pengaturan ini akan memiliki dampak terhadap beban fiskal negara. Maka kami sangat insentif dengan Kementerian Keuangan untuk merumuskan terkait dengan ini. Total DIM yang ada saat ini, pasca ditetapkan Undang-Undang 2023 adalah 676 DIM. Dalam perkembangannya ke depan masih memungkinkan penambahan bab dan DIM baru. Bapak saya hormati, kami telah merumuskan timeline Pak Ketua terkait dengan peraturan pelaksana ini.
yang ditargetkan selesai pada tanggal 31 April. Strategi pemerintah melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah melakukan perumusan yang melibatkan BKN LAN, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan instansi pemerintah lainnya. Tim perumus akan membahas dan menyusun DIM dengan Undang-Undang 2023 secara intensif, rencana 15 Januari yang sudah dapat dilakukan seizin prakarsa dari Bapak Presiden. Ibu saya hormati, inilah ruang lingkup Pak Ketua